ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hari ini adalah hari kebahagiaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari ini adalah hari lebaran, hari raya, hari bersukacita. Semakin indah hari ini ketika kaum muslimin membukanya dengan bersujud di hadapan Allah sang pencipta alam semesta ini. Semakin indah ketika hari ini dipenuhi dengan gema takbir dan sanjungan kepadanya. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari An-Nahar yang disebut Allah sebagai Al-Hajjul Akbar, hari terbaik sepanjang tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar." Sesungguhnya hari ini adalah hari teragung di sisi Allah Ta'ala, adalah hari Nahar. Karena pada hari ini telah berkumpul banyak sekali ibadah-ibadah yang agung. Bagi para jamaah haji, mereka pada hari ini melempar jamarat, mencukur rambut mereka, menyembelih hewan kurban mereka, melakukan tawaf, ifadah, dan sa'i. Bagi yang tidak berhaji, maka pada hari ini di Kabupaten Pangkep ini mereka melakukan salat Idul Adha dan sebagian mereka menyembelih hewan kurbannya. Hari yang agung yang kita lalui setiap tahun selalu mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan ketundukan luar biasa kepada Allah, menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Kisah pengorbanan mereka berdua yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim mendakwakan tauhid, maka beliau dimusuhi oleh seluruh penduduk negerinya, bahkan oleh ayah beliau sendiri. Ketika beliau hendak menegakkan hujjah di hadapan mereka, maka beliau pun menghancurkan berhala-berhala sembahan mereka. Akhirnya mereka pun murka dan membakar Ibrahim hidup-hidup dengan melemparkan beliau ke lautan api. Akan tetapi jamaah, Allah menolongnya dan menjadikan api menjadi dingin dan penuh keselamatan. Ketika beliau merasa bahwa kaumnya tidak ada lagi yang mau beriman, maka beliau pun meninggalkan kaumnya, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabassarnahu bigulamin halim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kata Allah, kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar.
Jamaah, Allah pun mengabulkan doa Ibrahim sebagai ganti atas pengorbanan beliau. Beliau meninggalkan kaumnya dan kampung halamannya, maka Allah menggantikan dengan kehadiran anak yang soleh yang akan menghilangkan kesepiannya. Akan tetapi anugerah anak tersebut, yaitu Ismail, baru Allah berikan setelah Ibrahim sudah berumur tua. Sebagian ulama mengatakan saat itu ketika Ibrahim memiliki anak, umurnya sudah 80 tahun. Kita bisa bayangkan betapa tinggi nilai anak tersebut yang baru lahir setelah penantian puluhan tahun lamanya. Betapa besar kasih sayang Ibrahim alaihissalam terhadap Ismail. Sungguh menanti lahirnya seorang anak hingga puluhan tahun itu merupakan ujian tersendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Allah menguji Ibrahim ketika sang anak yaitu Ismail benar-benar dalam kondisi remaja yang mulai membantu kebutuhan orang tuanya. Pada saat umur itulah biasanya puncak-puncak kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Allah berfirman, "Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni aram bil manami anni asbahuka fanzur madza tara." Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu nak?" Ia menjawab, "Qala ya abatif al ma tu'mar." Ya Allah, ya bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiruni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saat itu waktu mau dipotong, umur Ismail berumur sekitar 11 tahun dan Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun. Tentu ia mulai lemah dan mulai bertumpu pada sang anak. Saat itulah puncak kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Namun ternyata Allah memerintahkan sang ayah yaitu Ibrahim untuk memotong anaknya. Ujian ini tentu berat. Lebih berat daripada ujian saat Ibrahim dilemparkan ke dalam lautan api. Betapa sering seorang ayah lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Ibrahim berkata dengan tenang, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka." Hai anakku, sesungguhnya aku sedang melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Perhatikanlah wahai jamaah, mimpi itu sudah lama berlalu. Namun Ibrahim mengungkapkan seakan-akan dia sementara bermimpi, baru saja bermimpi pada saat menceritakan mimpinya itu kepada anaknya. Padahal mimpi telah selesai. Ini menunjukkan bahwa mimpi tersebut benar-benar hadir dalam benak beliau ketika beliau menyampaikan kepada putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, tahukah kita derajat wahyu para nabi yang paling rendah adalah mimpi atau katulu-tulu. Lebih rendah derajatnya daripada datangnya malaikat atau ilham langsung dari Allah, apalagi bertemu langsung dengan Allah. Meskipun perintah menyembelih sang anak datang melalui derajat wahyu yang paling rendah, namun Ibrahim sama sekali tidak ragu, tidak menanti mimpi datang untuk kedua atau ketiga kalinya, tidak menunggu mimpi 2 kali 3 kali langsung, dan sama sekali tidak memberi penawaran kepada Allah. Apakah ada perintah selain ini ya Allah? Tidak ada. Dia tidak menawar, sama sekali tidak. Jamaah, Ibrahim ketika menyampaikan perintah ini juga kepada anaknya, beliau juga menyampaikan bukan dengan keras. Beliau tidak berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk memotongmu, kamu harus ikut. Kalau tidak tinggalkan ini rumah." Pokoknya tidak ada. Nabi Ibrahim memberikan penawaran. Apa kata Nabi Ibrahim? Dalam bentuk penawaran, "Fanzur maza tara." Maka pikirkanlah nak, bagaimana pendapatmu kira-kira kalau kupotong kau?
Tujuannya agar Ismail juga menjalankan ketaatan tanpa ada paksaan. Ternyata sang anak tidak kalah sabarnya dengan sang ayah. Beliau serta-merta menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Hai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh menakjubkan imam sang ayah dan tidak kalah menakjubkan juga imannya sang anak. Allah telah menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat berat karena Ibrahim telah meraih predikat yang sangat tinggi, yaitu Khalilullah, Khalilur Rahman. Allah berfirman, "Wattahazallahu Ibrahim khalila," dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya atau kesayangannya. An-Nisa 125. Jamaah, panggilan Allah dengan kalimat Khalilullah hanya disematkan kepada dua nabi, Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa sering seorang hamba diuji pada perkara-perkara dunia, jamaah, yang sangat ia cintai, apakah berkaitan dengan istrinya, atau putranya, atau mobilnya, atau jabatannya, atau rumahnya, atau perkara-perkara lainnya, agar Allah membuktikan bahwa kecintaannya kepada Allah lebih dari segalanya, agar hati sang hamba tersebut tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Jamaah, kita tidaklah berharap untuk diuji oleh Allah, akan tetapi kenyataannya kehidupan dunia ini, tempat kita adalah kehidupan yang memang diciptakan Allah untuk kita diuji, jamaah sekalian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha dengan kisah perjuangan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah mengajak kita untuk mengingati sosok kehadiran ayah dalam kehidupan kita, sosok kehadiran bapak dalam kehidupan kita, perjuangan seorang ayah, pengorbanan seorang ayah dalam keluarga. Sebagian orang hanya fokus berbakti kepada ibunya, tapi ini juga sangat baik. Akan tetapi yang jadi permasalahan, kadang kita lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayah. Padahal Rasul pernah bersabda, "Anta wa malu kali abika," hartamu dan jiwamu adalah milik bapakmu. Dari Jabir ibnu Abdullah ia berkata, "Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna abi ahadha mali." Datanglah seorang laki-laki pemuda menghadap kepada Rasulullah dan melaporkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya, bapakku suka nak ambil hartaku. Selalu kak nak minta-mintai hartaku, ya Rasulullah." Kemudian Rasul bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul, "Izhab fatini bi abika." Sekarang panggil bapakmu menghadap kepada saya. Waktu bapaknya dipanggil, tiba-tiba Jibril alaihissalam turun menghadap kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, Allah memerintahkan saya untuk turun. Salamnya Allah kepadamu." Dan Jibril berkata, "Wahai Rasul, kalau datang itu bapaknya nanti ni anak-anak lebak minakio, hadapkan kepada kamu, menghadap kepada kamu ya Rasul, tanya kepada dia apa isi hatinya yang belum pernah didengar oleh kedua telinganya." Falamma ja'a as-sayhu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Madza labanuka yaskuka annaka ta'khudhu malah." Maka ketika ayahnya ini, anak laki-laki, sudah datang dan ternyata sudah sangat tua, Rasul bertanya kepadanya, "Wahai bapak, anakmu itu terus mengadu kepadaku, katanya engkau suka mengambil hartanya." Orang tua itu berkata, "Ya Rasulullah, tanyakan kepada anakku, apakah aku mengambil hartanya atau aku selalu mengambil hartanya dan kubagi-bagikan kepada bibinya, omnya atau tantenya."
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ida'na min hadha akhbirni an shay'in qultahu fi nafsik ma sami'athu uzunah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lupakan hal itu, ceritakan kepadaku sekarang apa yang ada di dalam hatimu. Apa isi hatimu tentang anakmu ini yang belum pernah didengar oleh telingamu sendiri. Maka sang ayah pun berkata kepada Rasulullah, izinkan aku menyampaikan isi hatiku ya Rasulullah, yang sampai saat ini kedua telingaku belum pernah mendengar. Qala kul wa ana asma. Kemudian kata Rasul, sekarang ceritakan kepadaku. Maka orang tua itu pun berkata dengan lemah, ya Rasulullah, gadautuka mauludan wa mintuka yafi'a tu'allu bima ajni alaika wa tanhal. Aku yang mengasuhmu nak ketika kau lahir, dan aku yang memeliharamu, memenuhi kebutuhanmu. Ketika kau remaja, semua jerih payahku engkau minum dan engkau regu sepuasnya. Izal lailatun dafatka bisukmi lam abad lisukmika illa sahiran atamalmal. Bila engkau sakit di malam hari nak, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Tahafur radda nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjal. Aku mengkhawatirkan jiwamu nak disambar maut, padahal aku tahu bahwa kematian itu ada ajalnya. Ka'anni anal mutrakuduna billadzi turiktu bihi duni fa aina ya ta'mal. Seakan-akan akulah yang sedang sakit nak, bukan engkau yang sakit. Maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Falamma balagta sinnu wal ghaya allati ilaiha mada ma fika kuntu wammal. Ketika engkau telah mencapai dewasa dan menggapai cita-citamu seperti sekarang, yang dahulu itulah yang kuharapkan darimu. Ja'alta jazani gilzatan wa fafazatan ka'annaka antal un'im mutakaddil. Engkau membalas budi baikku sekarang dengan sikap keras dan kata-kata kasar kepadaku, seakan-akan engkau lah yang telah berjasa dan telah berbuat baik kepadaku. Falaitaka Islam tar'ahakka ubawiti kama yaf'alul jarul mujawir. Seandainya engkau tidak memperdulikan lagi hakku sebagai bapakmu, kata bapak itu, anggap aku seperti tetanggamu saja. Sikapilah aku sebagaimana seorang bersikap baik kepada tetangganya. Fabaki ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menangis di hadapan orang tua tersebut dan memegang kerah leher baju dari anak laki-lakinya tersebut. Kemudian Rasul bersabda, anta wa maluka li abika. Engkau itu, hartamu dan jiwamu adalah milik bapakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meski pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai, tetap tidak bisa membalas hak ayah yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu ketika engkau masih kecil dan ketika engkau remaja. Ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkanmu dan tidak memperdulikanmu, dialah pondasi dalam keluarga, dialah tanda ketentraman dan keamanan di dalam keluarga. Jamaah, ayah kita adalah cahaya di keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergian ayah membawa kesedihan. Ayahmu, bapakmu, dialah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha terus membimbingmu tanpa lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa memperhitungkan kepadamu. Yang penting engkau bisa tertawa, yang penting engkau bisa tersenyum. Ia mengorbankan waktunya hanya untukmu. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Dialah ayah kita, dialah bapak kita. Dialah yang Allah Rabbul Alamin telah mewasiatkanmu untuk berbakti kepadanya, untuk berbuat baik kepadanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Wahai saudaraku, yang hendak meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, di hadapanmu adalah pintu surga yang terbuka lebar. Itulah ayahmu, itulah bapak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fahfaz ala dzalika in syi'ta audahu. Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. Ayah, bapak tak, itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jagalah pintu tersebut jika kau mau, dan tinggalkan saja pintu tersebut kalau kau tidak mau. Jamaah, menjadikan ayah rida adalah sebab meraih keridaan Allah, sebab menggapai surga, sebab menjauhkan kemurkaan Allah. Rasulullah bersabda, ridha rabbi fi ridail walid, wa sahatu rabbi fi sahatil walid. Keridaan Allah kepada keridaan ayah, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan ayah. Wahai saudaraku, renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasa ayahmu kepadamu. Ayahmu, engkau adalah setetes air maninya, engkau adalah belahan dirinya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya tentang besarnya kegembiraan atau tingginya kebahagiaan yang meliputi ketika ia dikabari bahwa ibumu hamil mengandungmu. Ia begitu gembira sementara engkau masih dalam perut ibumu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hingga ketika engkau lahir, ia mendengar tangisanmu, teriakanmu. Ia tak kuasa mengalirkan air mata kebahagiaan. Ia terlalu melihatmu, kasih sayang yang tiada tara kepadamu mengalir di lubuk hatinya. Ia begitu gembira melihatmu, wajahnya berseri-seri ketika memandangmu. Jangan kau tanya tentang cintanya kepadamu, jangan kau tanya tentang sayangnya ayah kepada dirimu. Itulah hari bersejarah yang tidak akan pernah terlupakan dalam ingatan ayah kita, sejarah kebahagiaan bertemu denganmu. Ia gembira ketika melihat senyumanmu. Ia begitu gelisah dan resah jika ia menangis apalagi sakit. Ia tidak ingin engkau tersakiti sedikit pun. Hatinya akan teriris-iris jika mendengar tangisan sakitmu. Malam-malam ia lalui dengan begadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa menahan air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Berapa banyak air matamu yang terhapus dengan pelukan ayah kita. Betapa banyak kegelisahan dalam hatimu yang ia hilangkan karena belayannya. Ia bekerja untukmu tak kenal lelah. Keringat bercucuran dari peluhnya tidak ia pedulikan. Hingga ketika engkau menjadi seorang pemuda seperti sekarang ini, jadilah dirimu kebanggaannya. Engkau diceritakan di sana dan di sini kepada semua orang. Ia gembira dengan keberhasilanmu. Ia bahagia karena melihat derap langkah kakimu. Tahun-tahun berlalu, inilah hasil perjuangannya, mendidikmu selama ini. Jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui ketika mendidikmu, di mana engkau dahulu membangkangnya. Betapa banyak gelas-gelas air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal dan melawannya. Memang ia pernah memarahimu. Memang ia pernah memarahimu, tapi itu semua karena rasa sayang kepadamu. Mungkin ia pernah menjewermu, membentakmu, akan tetapi semua itu karena khawatir akan dirimu. Ia melawan kerasnya kehidupan, bertarung mencari nafkah, semua demi kebahagiaanmu, demi untuk melihat senyumanmu. Betapa sering engkau memintanya untuk membelikan sesuatu, sementara engkau tidak tahu bahwa dia tidak punya uang untuk membelikanmu, tapi dia tidak mau bilang kepadamu. Engkau tidak peduli dengan dirinya, akan tetapi ia begitu memperdulikanmu. Baginya yang penting kebutuhan sekolahmu, kebutuhan pendidikanmu, kebutuhan kuliahmu.
Ia tidak peduli meski harus berhutang di sana sini. Ayah kita tidak peduli meski harus dimaki oleh bosnya, dimaki oleh orang. Semua itu demi kita, jamaah. Betapa sering ia bangun di tengah malam untuk mendoakanmu, sementara engkau tidak tahu engkau sedang tidur pulas dalam mimpimu. Betapa sering ayah kita, bapak kita, air matanya mengalir memohon kepada Allah, selain berkata, ya Allah, yang penting anakku menjadi anak yang berhasil, yang menggapai cita-citanya. Sementara kita tidak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lihatlah, ia harus keluar di pagi hari untuk bekerja mencari uang demi kebahagiaan kita. Ia harus pulang di malam hari dan tidak sempat tidur. Ia bersabar menempuh jarak yang begitu jauh. Rintangan dan bahaya ia lalui tanpa mengenal lelah. Semuanya agar kita bisa tersenyum, karena ia tak kuasa jika melihat kita sedih dan menangis. Ia membanting tulang untuk membangun rumah bagimu. Ia membanting tulang untuk membangun rumah bagimu, agar engkau bisa hidup nyaman. Ia berkeluh keringat agar engkau bisa makan yang enak. Ia menahan penderitaan dalam bekerja, agar engkau bisa lulus dalam kuliahmu, engkau bisa sarjana. Itulah ayahmu, itulah bapak kita jamaah sekalian. Itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan segala sesuatu dan ia tidak meminta upah dari kita jamaah sekalian. Ia berusaha semaksimal mungkin kepadamu, sementara ia tidak pernah menanti ucapan terima kasih dari kita jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan yang tidak akan pernah engkau bisa balas. Maka taatlah kepada Rabbul Alamin yang memerintah kamu untuk taat kepada ayah kita, bapak kita, teta kita jamaah sekalian, yang memerintah kamu untuk berbakti kepadanya. Sungguh durhaka kepadanya adalah dosa besar. Menyakiti hati ayah kita adalah bencana bagimu. Membuatnya marah atau menangis adalah malapetaka bagimu. Berbakti kepada ayah adalah wajib setiap saat dan dimanapun. Akan tetapi semakin ditekankan ketika ayah sudah tua jamaah sekalian. Ketika rambutnya telah memutih, ketika jari-jarinya mulai gemetar, ketika jalannya mulai tertatih-tatih, ketika penyakit meliputinya. Masa kuatnya telah sirna, telah ia habiskan demi membahagiakan kita. Maka saatnya jamaah sekalian, saatnya engkau menyambutnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerendahan. Ingat perintah Allah, wahfiz lahu ma janaha zulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Janganlah kau jalan di hadapannya, jangan kau duduk sebelum ia duduk. Sambutlah ia dengan wajah tersenyum berseri-seri. Isilah sisa umurnya dengan membahagiakannya. Berbahagialah dengan bisa melayaninya. Cari-cari tahu apa kebutuhan ayah kita. Cari-cari tahu apa kebutuhan bapak kita jamaah sekalian. Jaga perasaannya. Jangan sampai ia meminta kepadamu, tapi penuhilah sebelum ia memintanya. Berikan kepadanya hadiah. Berikan kepadanya hadiah hari ini. Doakan selalu dirinya hari ini. Senandungkanlah selalu doa untuk ayahmu. Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Cium tangannya ayah kita jamaah sekalian hari ini. Sadarilah bahwa itulah tangannya yang telah hilang kekuatannya karena bekerja demi kebahagiaan kita hari ini. Ciumlah keningnya hari ini. Sadarilah bahwa itulah kening yang dulu sering berkerut memikirkan keberhasilan kita jamaah sekalian. Pijit kedua kakinya yang sudah hilang kekokohannya di masa muda untuk bekerja memenuhi kebutuhan kita jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Sungguh ini kesempatanmu yang tidak akan pernah terulang. Demi Allah, akan datang suatu masa engkau tidak lagi bisa melihat ayahmu. Pintu surga yang selama ini bisa kau buka telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ayahmu telah tiada, maka engkau tidak bisa lagi memijitnya, engkau tidak bisa lagi memberi hadiah kepadanya, tidak bisa lagi membawakan makanan kesukaannya. Akan tetapi jangan pernah berputus doa, saudaraku. Itulah yang sangat ia harapkan dalam kuburannya. Berdoalah untuk hari ini. Berinfaklah untuk almarhum ayah kita. Bersedekahlah, berkurbanlah untuknya hari ini. Berkurbanlah, saudaraku. Niscaya pahalanya akan melapangkan sempitnya kuburannya, akan menyinari gelapnya kuburannya. Berbuat baiklah kepada keluarga dekat ayah kita, kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya bapak kita. Berbuat baik pula lah kepada sahabat-sahabat dekatnya. Jamaah, mari kita berdoa di hari ini yang paling agung ini. Menengadahkan tangan di hari raya ini, hari yang makbul, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajar. Allahumma rzuqna birra walidaina ahya'an wa amwata. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami berbakti kepada orang tua kami, apakah mereka dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dunia. Allahumma ja'alna mimman birra walidayhi ahya'an wa amwata. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbakti kepada dua orang tua kami, baik ketika dia masih hidup maupun telah meninggal dunia. Allahumma inna ala birri walidaina ahya'an wa amwata. Ya Allah, tolonglah kami, tolong kami ya Allah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, baik ketika mereka masih hidup maupun mereka ketika meninggal dunia. Allahumma ighfir lil walidina warhamhuma kama rabbauna sigara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah lelah mendidik kami ketika kami masih kecil. Allahumma anzil alaihi ridaka ya rabbal alamin. Ya Allah, turunkanlah keridaan-Mu, turunkanlah keridaan-Mu pada hari ini untuk kedua orang tua kami, kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Allahumma askinhun firdausa alal a'la final jannah. Ya Allah, masukkanlah orang tua kami, masukkanlah orang tua kami ke dalam surga a'lal jannah, surga firdaus, surga yang paling tinggi ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan segala rahmat dan masa kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.